Halo Sobat Kontan, saat ini saya sedang bersama dengan Pak Kunardi. Beliau merupakan presiden direktur dari KB Bank. Apa kabar Pak Kunardi? Baik baik baik, Selvi. Langsung aja ya Pak, mungkin bisa diceritakan Pak, bagaimana dengan kinerja bisnis dari KB Bank, sampai dengan semester 1 tahun ini, Ya, seperti apa Pak? saya baru bergabung di bank ini sejak Agustus tahun 2025. Jadi memang ini bagian dari transformasi yang kita lakukan secara tim dan mungkin dari sisi kinerja yang bisa saya share adalah angka yang sudah dipublish, yaitu adalah first quarter 2026. Dan kalau melihat angka dari first quarter, kita melihat sudah banyak melakukan perbaikan, ya kan. Dari sisi operating profit pun kita membukukan positif ya untuk pertama kalinya, dan juga secara loan growth ya tumbuh sebesar 5%. Dan ini loan growth ini kita juga sangat mementingkan kualitas. Kita tidak mau mengejar loan growth tapi mengesampingkan quality, karena kita ingin loan-loan yang baru masuk ke bank KB ini adalah loan-loan yang berquality, yang bagus, supaya mengurangi rasio-rasio dari NPL. Dari sisi NIM juga kami first quarter mengalami kenaikan dari NIM 1%, 1,3% tahun lalu year on year, sampai first quarter 2026 menjadi 2,1%. Jadi ini adalah sebuah progres yang baik, tapi ini pun perjalanan masih panjang. Jadi masih banyak yang kita harus tetap benahi, dan tapi kami yakin dengan tim manajemen yang baru, kami akan lebih siap dan untuk melanjutkan transformasi ini. Oke, seperti diketahui juga Pak, sekarang juga, BI Rate juga udah naik ya Pak 100 basis point ya. Hmm, Ini gimana, Bank KB Bank menanggapi hal ini Pak? hmm. Kira-kira dampaknya ke kredit seperti apa sih Pak? Oke, jadi dengan kenaikan BI rate 100 basis point tentu ini akan menaikkan biaya funding, ya kan, biaya cost of fund. Apalagi dalam sisi sekarang ini market mengalami sedikit pengetatan dalam sisi likuiditas di perbankan. Oleh karena itu banyak sekali bank-bank yang sekarang menaikkan suku bunga untuk deposito atau kasa. Dan ini pasti berimpact juga ke performa kami ke depan. Jadi NIM kami juga pasti akan terimbas, ya kan. Dari sisi NIM dan juga dari sisi penyaluran kredit, kita juga akan melihat sektor-sektor mana yang akan terpengaruh oleh kenaikan suku bunga ini, kenaikan juga dari sisi exchange rate rupiah terhadap dolar, dan itu akan melakukan ada imbasnya juga terhadap penyaluran kredit dari sisi KB. Nah, oleh karena itu, ke depan kami akan mengutamakan strategi kita akan mempivot, merubah strategi sedikit, supaya kita bisa lebih agile, lebih memfokuskan ke fee based income. Fee based income dari sisi wholesale, dari sisi retail, dan sebagainya. Apa itu fee based income? Jadi kita juga membentuk sebuah transaction banking unit di wholesale untuk memantau cross-selling dari loan-loan di wholesale. Baik itu operating account, kasa, dari sisi custody, dari sisi FX juga. Dan dari sisi retail, kami juga akan memfokuskan ke depan lebih banyak ke priority banking center. Ini kan kita barusan meresmikan yang pertama di Semarang, tapi ke depan juga kita akan menambah ini beberapa di kota-kota besar, Jakarta dan yang lain. Oke, berarti untuk, saat ini fokus penyaluran kredit dari KB Bank sendiri, ke sektor apa aja nih Pak? Kita terbuka umum ya. Biasanya kita ke sektor misalkan manufacturing, consumer goods, natural resources, pharmaceutical. Kita juga ada beberapa exposure di hospital, ya kan. Logistik, kemarin kita juga pasal memberikan financing ke cold chain storage. Jadi lumayan terbuka di banyak bidang. Dan yang penting satu pun, kita ke depan juga ingin mengutamakan banking kita itu lebih ke ekosistem. Ya, seperti tadi misalkan kita memberikan contoh pemberian kredit ke hospital. Jadi kita juga nanti lihat BPJS-nya, kita lihat pasien-pasiennya, bagaimana kita membungkus itu semua
dalam sebuah ekosistem supaya pemberian kredit itu dari sisi large corporation ke supplier atau distributornya dalam ekosistem tersebut lebih terukur untuk memperbaiki kualitas dari kredit. Oke. Berarti untuk sekarang, penyaluran kredit ke Korean Link itu apa masih menjadi kontributor utama dari penyaluran kredit di KB Bank, Pak? Iya, Korean Link juga merupakan sebuah kontributor, ya kan. Mungkin dari sisi bisnis wholesale bank itu 30% dari exposure kita itu berasal dari Korean Link. Nah, tapi kita dari sisi wholesale itu juga ada segmentasinya ke large corporation, ke middle size, commercial, dan juga ke SME banking. Oke. Untuk perkembangan likuiditasnya sendiri seperti apa, Pak? Dari sisi DPK, kasa, seperti apa? Ya, dari sisi DPK kita juga mengalami kenaikan, ya kan. Kasa ratio kita juga naik menjadi 32%, tapi tetap ini juga masih perjalanan yang panjang, ya kan. Kalau bank-bank di tempat lain kan mungkin kasa rasionya sudah mencapai hampir 50% atau bahkan lebih. Itu menjadi PR kami bersama, bagaimana kita meningkatkan kasa, ya. Jadi yang low cost funding melalui cross selling, melalui transaction banking dari sisi klien-klien kami, dan juga dari sisi value yang kita propose ke nasabah. Jadi uh, jadi di pihak ketiga kita sudah melakukan progres yang cukup baik, tapi dengan keadaan market sekarang pun ini juga menjadi faktor yang kami lebih fokuskan, ya kan, karena liquidity dari pihak ketiga itu adalah sebuah bisnis yang cukup penting bagi semua bank. Untuk, permodalannya sendiri di KB Bank saat ini posisinya seperti apa nih? Ya, dari sisi permodalan kami juga cukup baik. CAR ratio kita di atas 15%, hampir 16% ke atas. Dan jadi kita melihat bahwa ini adalah hal-hal yang sangat penting yang kita jaga terus di KB Bank. Oke. Seperti diketahui juga Pak, kondisi makroekonomi sekarang masih bergejolak nih Pak. Hmm. Kalau dari KB Bank sendiri, untuk target pertumbuhan kredit itu dan DPK apa masih sesuai dengan target atau Ya, ada revisi Pak kira-kira? kita akan melakukan revisi untuk penyaluran kredit. Awalnya kita memasukkan target sekitar 15% ke atas, tapi dengan keadaan seperti ini kita menurunkan revisi kami menjadi sekitar 8-11% untuk penyaluran kredit. Penyaluran DPK kita menargetkan baru kenaikan sebesar 20%. Yang karena itu lebih penting ke depan. Kita akan fokuskan ke sana sesuai dengan keadaan makroekonomi yang sekarang. Oke. Kalau KB Bank sendiri melihat kondisi makroekonomi saat ini seperti apa sih Pak kira-kira? Ya, keadaan makroekonomi kita kan semua ini kan terkoneksi dengan global kan ya. Iya. Dan sekarang kan secara geopolitik juga ini kan perang Iran Amerika pecah lagi, ya kan. Itu kan ada imbasnya terhadap harga minyak. Kalau harga minyak naik itu kan ada imbas lagi terhadap inflasi, ya kan. Kalau inflasi naik berarti kan ada kemungkinan suku bunga di seluruh negara akan naik. Kalau suku bunga di seluruh negara akan naik, berarti apa? BI juga akan naik suku bunganya, ya kan. Jadi ada imbasnya. Dalam sisi makro Indonesia, di ekonomi Indonesia juga yang kita perhatikan adalah suku bunga BI sudah naik 100 basis point, kurs juga sudah agak mengalami pelemahan. Dari sisi daya beli juga kita melihat ada sedikit imbas juga, ya kan, dengan inflasi yang akan terjadi. Jadi kami melihat bahwa ini adalah masa-masa yang kita harus lebih sangat perlu monitor untuk secara lebih dekat, closely monitor. Kita juga harus secara sebuah institusi kita harus mengencangkan tali pinggang, ya kan, melihat bisnis-bisnis kita apa yang lebih masuk akal dari sisi cost juga dari sisi governance dan semuanya, ya kan. Jadi harus benar-benar dilihat internal apa yang kita bisa lebih efisien dan lebih produktif. Berarti Pak, kalau dari KB Bank sendiri melihat pertumbuhan ekonomi di tahun ini dan ke depan kira-kira seperti apa nih Pak? Ya mungkin dari sisi pertumbuhan ekonomi, ya kan lumayan banyak kan ekonom memprediksi sekitar 5% bawah gitu kan. Ya saya rasa mungkin untuk di situ kita tetap ya harus pertahankan di sana ya. Tapi juga pasti ada variasi plus minus. Tapi kami melihat juga ke depan ya source apa yang menjadi engine of growth, ya kan. Foreign direct investment sangat penting, dan policy pemerintah juga sangat penting.
Dalam sisi likuiditas di pasar juga sangat penting. Dari sisi market, ya kan? Dan juga dari sisi kontribusi ya perbankan, ya kan? Jadi kita lihat bahwa kami dari KB tetap optimis dari pertumbuhan ekonomi karena Indonesia mempunyai potensi yang besar. Jadi tapi kita harus mengetahui bahwa sekelilingnya ini lagi banyak yang bergejolak, ya kan? Perang, kemungkinan inflasi, ya kan? Juga pelemahan market di pasar-pasar negara-negara besar seperti China yang banyak investor juga ke sini. Jadi ini kita harus berbenah semua, ya kan? Berbenah dari sisi mikro, makro, dan sebagainya. Oke, sepertinya sudah cukup sih, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak, sudah mau ngobrol-ngobrol sama Konten nih. Ya, Oke, Sobat Konten, segitu dulu, mungkin nanti kita ketemu lagi. Sampai jumpa. oke, terima kasih. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.